Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal pada asesmen sumatif akhir semester 2 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Perhatikan beberapa potongan ayat berikut. 1. Faman yakfur bit-taghut. 2. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. 3. Ala na'budu ilallaha wa la nusyrika bihi syai'a. 4. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Potongan ayat di atas yang termasuk Quran surat Ali Imran ayat 64 adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Ya, anak-anak semuanya, di sini bisa kita lihat untuk yang satu ini faman yakfur bit-taghut. Ini surat Al-Baqarah. Di sini juga surat Al-Baqarah. Adapun ini surat Ali Imran ayat 64 dan ini juga surat Ali Imran ayat 64. Jadi ini bukan sehingga jawabannya adalah 3 dan 4. Sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 2. Perhatikan petikan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 berikut. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatis sawa'im. Lanjutan ayat tersebut adalah A bainana wa bainakum, B alla na'budu ilallah, C wala nusyrika bihi syai'a, D wala yattakhidha ba'duna ba'da. Ya, anak-anak semuanya, di sini qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatis sawa'im bainana wa bainakum. Jadi lanjutan ayat ini adalah bainana wa bainakum, sehingga jawabannya adalah A. Ini perlu kalian ingat-ingat agar nanti ketika keluar soal seperti ini kalian bisa menjawabnya. Baik, soal nomor 3 anak-anak semuanya, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi pokok kalimat sawa adalah A. Menerima orang lain sebagai anggota keluarga baru, B. Bermusyawarah untuk mengadakan pemilihan ketua kelas, C. Meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda, D. Dialog dengan penganut kepercayaan lain untuk membangun bangsa. Ya, anak-anak semuanya, di sini kalimat sawa ini intinya kita harus mengedepankan musyawarah dan dialog dalam melakukan untuk mencari solusi suatu hal sehingga akan terjadi kerukunan, tidak terjadi perpecahan. Oleh karena itu, yang paling tepat di sini adalah B. Bermusyawarah untuk mengadakan pemilihan ketua kelas. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 4. Ya. Sebagai anak muslim harus senantiasa teguh pendirian dan sungguh-sungguh dalam beribadah, karena telah jelas antara jalan yang benar dan yang salah. Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok ayat yang berbunyi A bil urwatil wusqa, B wallahu sami'un alim, C la ikraha fiddin, D qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah karena telah jelas antara jalan yang benar dan yang salah, dan ini terdapat pada ayat qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Soal nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Faman yakfur bit-taghuti
Hukum bacaan yang tepat pada potongan ayat di atas adalah A. Iqlab dan matobi'i, B. Ifa dan al-samsiyah, C. idhom bihunna dan al-samsiyah, D. idhom bihunna dan al-qamariyah. Ya anak-anak semuanya, di sini sangat jelas ada nun sukun bertemu ya, itu dibaca idhom bihunna anak-anak semuanya ya, idhom bihunna. Kemudian di sini ada alif lam, setelah alif lam ada tasjid, dan to ini termasuk huruf al-samsiyah, jadi bacaannya adalah al-syamsiyah anak-anak semuanya ya. Jadi jawabannya adalah C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Orang yang beriman wajib meyakini adanya hari akhir, sedangkan orang yang mengingkari adanya hari akhir termasuk golongan orang A. musyrik, B. kafir, C. munafik, D. murtad. Ya anak-anak semuanya, orang yang beriman itu wajib meyakini adanya hari akhir, sedangkan orang yang mengingkari adanya hari akhir itu termasuk golongan orang kafir, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Soal nomor 7. Terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam sehingga banyak manusia yang meninggal dunia. Peristiwa tersebut dinamakan A. kiamat kubro, B. kiamat sughro, C. yaumul ba'as, D. yaumul hisab. Ya anak-anak semuanya, di sini terjadinya kehancuran sebagai akibat dari bencana alam. Nah, karena di sini hanya bencana alam, bukan kehancuran seluruh dunia, maka di sini hanya dimaksud dengan kiamat sughro, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 8. Hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat mengerikan, karena pada hari itu manusia akan berserakan, gunung-gunung akan berhamburan. Peristiwa ini dijelaskan oleh Allah SWT di dalam surat A. Al-Qadar, B. Al-Fil, C. Al-Zalzalah, D. Al-Qari'ah. Ya anak-anak semuanya, di sini hari kiamat yang dijelaskan bahwa di situ ada gunung-gunung akan berhamburan itu terdapat pada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah, lah itu. Wa ma adraka mal qari'ah, lah itu. Jadi jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita selanjutnya ke soal nomor 9. Salah satu kejadian di hari akhir adalah dikumpulkannya seluruh makhluk di suatu tempat. Manusia akan menunggu untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan selama di dunia. Kejadian tersebut dinamakan A. yaumul mizan, B. yaumul hisab, C. yaumul ba'as, D. yaumul mahsyar. Ya anak-anak semuanya, kata kuncinya adalah di situ dikumpulkannya seluruh makhluk di suatu tempat. Lah ini merupakan pengertian dari yaumul mahsyar, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 10. Ya, pada hari akhir nanti seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia akan ditimbang di hadapan Allah SWT. Sekecil apapun perbuatan manusia tidak akan luput dari timbangan tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan juga A. yaumul ba'as, B. yaumul mizan, C. yaumul hisab, D. yaumul mahsyar. Ya anak-anak semuanya, di situ kata kuncinya ditimbang ya anak-anak ya. Seluruh amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia akan ditimbang. Lah ini hari pertimbangan amal manusia itu disebut dengan yaumul mizan. Sedangkan yaumul ba'as itu hari kebangkitan, yaumul hisab itu hari perhitungan, yaumul mahsyar itu hari dikumpulkannya manusia untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang B anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, kita scroll ke bawah untuk soal nomor 11. Ya, sikap seorang anak yang soleh terhadap teman sekelasnya yang berbeda agama adalah A. memusuhinya, B. tidak berteman, C. membiarkan saja,
D. Berteman dengan baik. Ya anak-anak semuanya, sikap seorang anak yang soleh terhadap teman kelasnya yang berbeda agama itu kita harus juga berteman dengan baik. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Kita saling menghargai keberagaman yang ada di kelas kita. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 12 ya. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar ya, kita langsung ke soalnya biar cepat. Pernyataan yang benar dalam menghargai perbedaan agama ya. Di sini menghargai perbedaan agama kata kuncinya. Kita lihat satu. Menghargai tetangga yang sedang beribadah. Lah, ini menghargai tetangga yang sedang beribadah. Kemudian dua, menjenguk tetangga yang berbeda agama yang sakit. Lah, ini juga. Kemudian tiga, mengajak teman yang berbeda agama sholat Jumat berjamaah. Ini salah anak, karena di sini teman yang berbeda agama kok malah diajak sholat Jumat. Berarti ini mencampur adukan agama, nanti tidak boleh ya. Kemudian empat, menolong teman yang berbeda agama. Ini juga benar. Kemudian lima, ikut ke gereja bersama teman. Lah, ini jelas salah karena nggak sama ya. Agamanya tidak sama, tidak boleh kita campur adukan. Nah, jadi di sini yang benar adalah 1, 2, dan 4. Nah, sehingga jawabannya di sini adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 13. Nah, di sini Andi seorang muslim yang bertetangga dengan seorang yang berbeda agama. Biasanya setiap hari Minggu sore tetangganya tersebut mengadakan acara keagamaan di rumahnya. Andi tidak membuat keributan ketika acara tersebut berlangsung. Ya, ini ya, tidak membuat keributan ketika acara tersebut berlangsung. Sikap yang ditunjukkan Andi adalah A. Memperjelas perbedaan, B. Mementingkan diri sendiri, C. Meyakini kebenaran agama lain, dan D. Menghargai pemeluk agama. Ya anak-anak semuanya, di sini karena Andi tidak membuat keributan, maka di sini Andi termasuk menghargai pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 14. Contoh kegiatan yang dilakukan bersama-sama tanpa membedakan agama adalah A. Sholat Jumat berjamaah, B. Mengaji bersama sebelum belajar, C. Mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah, D. Mengikuti acara keagamaan semua agama. Ya anak-anak semuanya, di sini kegiatan yang dilakukan bersama-sama tanpa membedakan agama tentunya harus dalam hal-hal yang berkaitan tentang kegiatan kemasyarakatan, bukan terkait hal-hal yang mencampur adukan agama. Oleh karena itu di sini yang paling tepat adalah ini anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C. Mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. Kemudian soal nomor 15, dalam Islam terdapat istilah uhuwah watoniyah, artinya persaudaraan karena kesamaan A. Suku, B. Agama, C. Manusia, D. Negara atau bangsa. Ya anak-anak, di sini uhuwah watoniyah itu persaudaraan karena kesamaan negara atau bangsa, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 16. Cara kita untuk saling menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain di lingkungan tempat tinggal dengan cara A. Melarang, B. Mengganggu, C. Membiarkan, D. Membenarkan. Ya anak-anak semuanya, cara kita untuk menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain di lingkungan tempat tinggal dengan cara ya kita biarkan saja ya, kita tidak mengganggunya, tidak melarang. Lah, oleh karena itu jawaban yang paling benar adalah yang C anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 17 ya, soal nomor 17. Pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan waktunya. Ibadah haji hanya dilakukan pada bulan A. Zulkaidah, B. Zulhijjah,
C. Ramadan, D. Muharram. Ya anak-anak semuanya, di sini pelaksanaan ibadah haji itu hanya dilakukan waktu bulan Zulhijjah anak ya. Sehingga jawabannya adalah B. Nah itu. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 18. Perhatikan beberapa ketentuan berikut. 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Bisa atau mampu. Beberapa ketentuan di atas merupakan bagian dari A. Rukun haji, B. Syarat wajib haji, C. Wajib haji, D. Sunnah haji. Ya anak-anak semuanya, di sini Islam, baligh, berakal, bisa atau mampu itu merupakan syarat wajib haji. Jika beberapa orang ya ini punya syarat-syarat ini, Islam, baligh, berakal, mampu, maka beliau wajib haji. Sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 19. Tawaf yang dilakukan ketika pertama kali hendak meninggalkan Masjidil Haram dinamakan tawaf A. Qudum, B. Ifadah, C. Wada, D. Nazar. Ya anak-anak semuanya, di sini tawaf yang dilakukan ketika pertama kali hendak meninggalkan, ya di sini hendak meninggalkan Masjidil Haram dinamakan tawaf wada, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Berikutnya anak semuanya soal nomor 20. Segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji dan jika ditinggal hajinya tidak sah. Lah ini ya merupakan pengertian dari A. Syarat wajib haji, B. Syarat sah haji, C. Rukun haji, D. Wajib haji. Ya anak-anak semuanya, di sini jika tidak dilakukan hajinya tidak sah, maka di sini sangat jelas jawabannya adalah rukun haji. Namun kalau di sini jika ditinggalkan boleh diganti dengan denda, maka itu merupakan wajib haji. Karena di sini jika ditinggalkan hajinya tidak sah, maka termasuk rukun haji. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 21. Ya, Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Gelar tersebut diberikan oleh A. Rasulullah SAW, B. Allah Subhanahu Wa Taala, C. Sahabat, D. Penduduk Quraisy. Ya anak-anak semuanya, gelar dari As-Siddiq ini diberikan oleh Rasulullah SAW pada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi jawabannya adalah A. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 22. Kita langsung ke soal yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah nomor ya Ali bin Abi Thalib ini ya Khulafaur Rasyidin keempat, Umar bin Khattab ya ini Khulafaur Rasyidin yang kedua, Bilal bin Rabah ini bukan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini Khulafaur Rasyidin yang pertama jadi ini ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz bukan, karena yang benar adalah Umar bin Khattab. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4, sehingga jawabannya di sini adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 23 anak-anak ya, dan 24 nanti. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berani menampakkan keislaman di hadapan kaum Quraisy di Mekah. Beliau bahkan melakukan dakwah terang-terangan di saat kaum muslimin merasa ketakutan. Sikap yang menonjol dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah A. Pemberani, B. Rela berkorban, C. Percaya diri, D. Sombong. Ya anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah di sini beliau bahkan melakukan dakwah terang-terangan. Lah di sini menunjukkan bahwa sosok dari Umar bin Khattab adalah pemberani, sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 24. Rasulullah SAW memberi gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Alasan Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq adalah A. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, B. Orang yang paling dermawan dari sahabat lainnya,
C. Orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW, dan D. Orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Ya, anak-anak semuanya, di sini alasan Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq ya, itu karena orang yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW, khususnya ketika beliau usai melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Dan di sini orang yang pertama kali membenarkan perkataan Rasulullah adalah Abu Bakar, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, anak-anak semuanya, kita ke soal yang nomor 25. Sikap dan perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu an berubah setelah memeluk agama Islam. Beliau menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah, sehingga beliau diberi gelar A. Al-Furqan, B. Al-Faruq, C. Saifu, D. Zunnurain. Ya, anak-anak semuanya, di sini gelar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab karena beliau menjadi pembeda yang benar dan yang salah, ini adalah Al-Faruq. Jadi jawabannya adalah B, sehingga sering kita temui ada kalimat Umar Al-Faruq karena Umar ini mendapat gelar Al-Faruq yang artinya membeda antara yang benar dan yang salah. Baik, anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal untuk soal asesmen sumatif akhir semester 2 pada mata pelajaran BAI dan Budi Pekerti kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.